mana sih? Kita lagi di Museum 10 November. Museum 10 November berada di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Tempat ini dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah pertempuran 10 November 1945 saat rakyat Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum ini tidak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tapi juga menjadi pengingat betapa besar cinta rakyat Indonesia terhadap tanah air. Setelah proklamasi kemerdekaan, pasukan sekutu datang ke Surabaya dengan tujuan melucuti tentara Jepang. Namun, kehadiran mereka justru memicu konflik dengan rakyat karena membawa kepentingan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Puncak perlawanan terjadi pada 10 November 1945 saat rakyat Surabaya dari berbagai kalangan bersatu melawan pasukan sekutu. Mereka berjuang dengan senjata sederhana, tapi memiliki semangat dan keberanian luar biasa. Dari pertempuran inilah lahir semangat, merdeka atau mati, yang menjadi simbol cinta tanah air dan keberanian bangsa Indonesia. Museum 10 November diresmikan pada tahun 2000, tepat di bawah Tugu Pahlawan. Saat masuk ke dalam, pengunjung akan mendengar rekaman asli pidato Bung Tomo yang dulu membakar semangat rakyat Surabaya untuk berjuang. Di bagian tengah museum, terdapat diorama pertempuran Surabaya yang menggambarkan suasana perjuangan rakyat. Diorama ini menunjukkan bagaimana warga, pemuda, dan tentara berjuang bersama tanpa takut menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Di ruang pameran, terdapat berbagai foto dokumentasi, peta pertempuran, dan benda-benda peninggalan para pejuang, seperti senjata, pakaian, dan perlengkapan perang. Melihatnya, kita bisa membayangkan betapa kerasnya perjuangan mereka dan bagaimana cinta terhadap Indonesia membuat mereka rela berkorban. Museum 10 November juga memiliki ruang audiovisual, tempat pengunjung bisa menonton film, dokumenter tentang pertempuran Surabaya. Melalui film dan koleksi yang ditampilkan, kita belajar bahwa cinta tanah air tidak hanya diwujudkan dengan berperang, tapi juga dengan menghargai perjuangan dan menjaga kemerdekaan. Melalui film yang dilihat pada diorama room dan koleksi yang ditampilkan di museum, kita belajar bahwa cinta tanah air tidak hanya diwujudkan dengan berperang, tetapi juga dengan menghargai perjuangan dan menjaga kemerdekaan. Sekarang, bentuk perjuangan itu bisa kita lanjutkan dengan hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan peduli terhadap sesama. Museum 10 November mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari semangat cinta tanah air dan pengorbanan yang besar. Semoga dari tempat ini, semangat itu tetap hidup agar generasi muda Indonesia terus mencintai negaranya dengan cara masing-masing. Karena cinta tanah air bukan tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan di masa depan. 6 hours later. Halo, aku mau wawancara kamu dong bentar. Boleh kenalan dulu nggak? Nama kamu siapa? Nama aku Zia. Kamu dari mana sih bisa ke sini? Aku abis keliling-keliling sih sama temen, terus kayak nyari-nyari tempat-tempat bersejarah gitu. Terus tuh aku mau nanya nih terakhir nih, karena kami kan ngusung tema itu cinta tanah air. Menurutmu pengetahuan akan sejarah yang disediakan di Museum 10 November ini meningkatkan rasa cintamu terhadap tanah air gak? Iya banget sih. Gitu? Soalnya kayak banyak juga kan kayak senjata-senjata, kayak baju-baju bekas pahlawan juga gitu. Jadi menurut aku ningkatin banget sih cinta tanah air aku sekarang. Berarti kamu tipe menghargai pahlawan banget ya. Apakah aku boleh minta waktu sebentar gak buat wawancara? Kita kenalan dulu nih kak. Nama aku Sultan. Nama kakaknya siapa? Aku Aura. Oh kakak di sini sebagai apa kak? Aku anak magang, as a intern. Terus aku juga sebagai pemandu di sini. Tour guide mungkin ya. Yeah. Kakaknya sendiri pengetahuan yang disediain di museum itu, khususnya Museum 10 November itu, bisa nggak sih kak ningkatin rasa cinta kita masyarakat Indonesia terhadap tanah air? Banget sih, soalnya kan di museum ini kita jadi tahu perjuangan dari area-area Surabaya itu, kayak mulai dari mereka itu nerjemahin kode Morse tentang proklamasi itu ke bahasa Jawa dan Madura, lalu ada pertempuran 3 hari, lalu dilanjut lagi sampai 21 hari. Waktu itu juga ada Bung Tomo yang memberikan semangatnya, dan di sini kan juga ada radionya, terus ada senjata-senjatanya juga di lantai 2, jadi sangat amat bisa menumbuhkan
Berarti kakak setuju ya terhadap pendapat bahwa pengetahuan akan sejarah itu bisa banget menaikkan rasa cinta terhadap tanah air gitu, khususnya di Indonesia ini. Banget, karena kita jadi tahu alurnya, oh ternyata Hari Pahlawan itu ditetapkan 10 November itu karena hal ini begitu. Kalau dari aku. Meanwhile,